Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kita masih belajar tentang pranikah. Sekali lagi, saya tidak bosan-bosannya mengatakan pada saudara, kalau pranikah ini bisa diberitahukan kepada anak-anak kita sedini mungkin akan lebih baik. Akan lebih baik. Karena itu akan memberikan cara pandang pengetahuan kepada mereka untuk bersikap tepat. Untuk menjadikan tugas mereka ini bukan sesuatu beban, tapi bagian dari pengabdian. Mengapa? Ya karena panggilan sebagai pria atau wanita yang kemudian menikah dan suatu kali menjadi suami dan istri, menjadi papa dan mama atas anak-anak mereka. Mereka akan melihat itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri mereka yang utuh, pribadi yang utuh sebagai pria atau sebagai wanita. Dan kita masih belajar soal persamaan pria dan wanita. Persamaan pria dan wanita. Dan kali ini kita akan belajar bahwa pria dan wanita masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Bukan hanya pria yang memiliki kelebihan, kehebatan, kemudian tidak punya kekurangan. Oh, pasti dia punya. Bukan hanya seorang wanita yang punya kelebihan dalam beberapa hal, bahkan segala hal. Oh, jangan lupa, dia tetap manusia yang tidak sempurna yang memiliki kekurangan. Nah, kalau kita bisa melihat secara imbang bahwa pria dan wanita memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama. Yang sama loh, sama-sama memiliki kelebihan, sama-sama memiliki kekurangan. Kita sudah belajar sebelumnya dari segmen sebelumnya bahwa kesamaan pria dan wanita yang pertama adalah pria dan wanita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang berharga. Tuhan menciptakan pria dan wanita karena mencintai manusia yang diciptakannya. Kemudian memberikan tujuan hidup. Bahkan meminta mereka untuk merawat dan mengusahakan tanah di mana mereka diberikan, taman di mana mereka diberikan. Kemudian Tuhan memberikan mereka apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, bahkan untuk hidup. Diberikan akal budi supaya manusia ini bisa menciptakan sesuatu seperti Tuhan juga punya daya cipta. Manusia bisa menciptakan meja, kursi, bahkan dalam perkembangannya alat-alat pertanian, alat-alat dapur. Dalam perkembangannya bisa membuat motor, mobil dan segala macamnya, bahkan pesawat terbang sampai pesawat ruang angkasa. Dari mana itu berasal? Bahannya diciptakan Tuhan. Pengelolaannya, pengembangannya dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki akal budi untuk mengembangkannya. Manusia berharga di hadapan Tuhan. Mari kita melihat bahwa pria dan wanita sama-sama berharganya. Mari kita melihat anak perempuan dan anak laki sama-sama berharganya. Mari kita melihat istri kita, suami kita adalah pribadi yang berharga. Berikutnya lagi kita belajar bahwa pria dan wanita adalah pribadi yang utuh. Betul-betul utuh sebagai wanita dengan sifat-sifat kewanitaannya, sebagai pria dengan sifat-sifat prianya. Pribadi yang utuh. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan di antaranya. Atau ada pembagian golongan pria dan wanita sekian belas itu. Enggak. Tuhan menciptakan pria dan wanita. Berharga. Pribadi yang utuh. Kemudian pribadi yang unik. Pria dan wanita itu memiliki keunikan tertentu. Bahwa yaitulah pria, yaitulah wanita, yaitulah keunikannya. Mari kita melihat bahwa anak kita ini unik sebagai pria.
unik sebagai wanita. Jangan dipaksakan menjadi pria, anak laki-laki menjadi memiliki sifat-sifat keunikan anak perempuan. Jangan dong. Kemudian kita belajar bahwa pria dan wanita ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita membahasnya. Tidak ada pria, tidak ada wanita yang sempurna. Tidak ada. Mereka punya kelebihan, mereka punya kekurangan. Mengapa saya garis bawahi ini bahwa kesamaan pria dan wanita adalah memiliki kelebihan dan kekurangan? Mengapa? Karena dalam kenyataan ketika orang sudah menikah, kemudian menemukan yang salah atau yang tidak baik dalam hidup pasangannya, dan itu berulang, maka kemudian suami atau istri cenderung untuk memberikan stempel. Kamu ini nggak bisa. Kamu ini tidak bisa dipercaya. Kamu ini nggak mampu. Kamu ini jelek. Wah, kamu ini hebat kalau kita lihat kelebihannya. Wah, kamu bisa segala sesuatu. Wah, kamu ini pasti bisa dipercaya dalam segala sesuatu. Perhatikan, saya garis bawahi bahwa persamaan pria dan wanita adalah memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada pria yang sempurna, tidak ada wanita yang sempurna. Tidak ada. Jadi kalau kamu ini memiliki suami yang hebat, perhatikan, dia tidak hebat dalam segala hal. Dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, it's fine. Baik-baik aja, oke. Tapi jangan tuntut dia untuk bersikap demikian terhadap segala sesuatu. Mengapa? Ada beberapa bagian yang lemah. Contoh ini ya, pria. Pria itu dengan sifatnya yang egois dan mau menang sendiri. Dia lebih cuek, lebih tidak peduli. Kelebihannya adalah kalau dia bertanggung jawab, wow, dia ini adalah tempat yang nyaman, aman untuk berlindung. Itu pria. Tapi kalau kemudian sesekali muncul cueknya, tidak pedulinya, lah itulah kelemahannya. Memang itu kelemahannya. Pria itu sulit untuk mengingat dalam waktu lama. Wanita lebih ingat. Wanita memorinya lebih kuat. Terlebih lagi kalau itu sesuatu yang menyenangkan hatinya, bahkan menyedihkan hatinya. Wanita selalu ingat, pria lebih mudah melupakan. Jadi kelemahan pria itu mudah melupakan. Kalau, perhatikan ya, kalau dalam pertemuan gitu ya, bapaknya ditanyai, anakmu yang keempat ini lahir kapan ya? Selalu responnya sama, dia akan lihat istrinya, kapan ya mah? Karena pria tidak ingat akan banyak hal. Lanjut lagi. Kalau begitu pria, berarti semua pria pelupa ya Pak? Belum tentu dong. Mengapa? Karena dia akan ingat tentang tanggung jawabnya, akan tugasnya. Tapi untuk hal-hal sepele dia nggak akan ingat. Kekuatannya adalah dia ingat, dia tajam, dia bisa menganalisa. Kelemahannya adalah dalam hal-hal yang dianggapnya sepele, dia tidak ingat. Repotnya dia kemudian melupakan ulang tahun istrinya. Itu menjadi masalah. Tapi ingat loh, kelebihannya dia bertanggung jawab loh. Dia menyenangkan hatimu loh. Karena itu ingatkan dia. Tapi dia lupa terus Pak. 15 tahun pernikahan, ulang tahun saya dilupakan terus. Ingat, kesamaan pria dan wanita memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi tenang saja. Dia pribadi yang tidak sempurna. Saya kelihatannya lebih hebat daripada dia Pak. Oh iya memang, dalam beberapa hal kamu lebih hebat. Untuk apa kehebatanmu? Untuk menolongnya. Karena suami istri saling melengkapi. Jadi kalau istri lebih ingat hal-hal yang simpel, sederhana, maka untuk itulah kamu ada sebagai istrinya. Untuk mengingatkannya.
Tapi berikutnya Pak, apakah kemudian dia melupakan terus-menerus ulang tahun saya? Dicoba aja dibantu, Pak. Ini kan sudah ke-17 kalinya kamu lupa ulang tahunku. Minta tolong ya, Pak. Masukkan ulang tahunku dalam reminder, dalam pengingat HP-mu. Istriku tersayang ulang tahun, pakai tanda seru 5 ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Sambil rileks, santai begitu, jangan dengan marah. Maka dia akan dengan senang hati, ya aku sering lupa, minta maaf ya sayangku, dan segala macamnya. Kita bahas pria, sekarang kita bahas wanita. Apa kelebihan wanita? Wanita itu lebih hebat dalam membangun hubungan, lebih cair. Lebih cair. Karena memang itu kelebihannya. Wanita ngobrol dengan wanita yang lain itu lebih gampang cair daripada pria dengan pria. Sehingga istri ini bisa lebih cair berbicara dengan ipar, dengan mertua, daripada sang suami bicara dengan iparnya atau mertuanya. Jangan kemudian mengatakan, aku ini loh Pak lebih hebat daripada kamu. Oh iya, hebat di titik itu. Belum tentu hebat di tempat lain. Karena itulah kalian menikah. Untuk saling tolong-menolong. Perhatikan, suami istri akan tahu ketika dalam perjalanan, dalam jam terbang sebagai suami atau istri. Kalian tahu kapan siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Loh, apa itu, Pak? Dalam melakukan sesuatu, contoh ini. Ketika ada tamu dan tamunya ini banyak ngomong, maka yang nemui sebaiknya istrinya kalau waktunya longgar. Dan memang untuk membangun hubungan, majukan istrinya. Tapi kalau sebentar lagi mau ada acara, jangan diajukan istrinya, nanti kepancing. Yang diajukan suaminya. Kenapa? Ngomongnya pendek, singkat. Selesai. Untuk itulah menjadi suami istri. Itulah sebagian kelebihan dan kekurangan. Tapi dalam cara pandang persamaan pria dan wanita, saya harus beritahu. Tidak ada pria yang hebat dalam segala hal, tidak ada wanita yang hebat dalam segala hal. Pasti ada kelemahannya. Tetapi sebaliknya, tidak ada wanita yang total lemah dan penuh kekurangan. Pasti ada kelebihannya. Tidak ada pria yang total lemah dan tidak bisa apa-apa. Pasti ada kelebihannya. Jadi mari kita lihat secara imbang. Supaya apa? Kita bisa menghargai keberadaannya, menghargai bahwa dia bisa berubah. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, persamaan pria dan wanita. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.